Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam bahagia. Yang terhormat, Kepala DPR Universitas Lampung Mangkurat, Bapak Profesor Sunardi SSI MSc PhD. Yang terhormat, Sekretaris LPR Universitas Lampung Mangkurat, Ibu Dr. Insinyur Senasari Eskom MKOM IPM. Yang kami hormati, para staf LPPM Universitas Lampung Mangkurat, serta Bapak Ibu dosen yang sudah berhadir melalui kanal YouTube LPPM Universitas Lampung Mangkurat. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dan peluncuran resmi Dasikufi dari Kepala LPPM Universitas Lampung Mangkurat, Bapak Profesor Sunardi SSI MSc IMB. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat perbedaan dari kami dan mana kita bisa ditemukan cara menurut resiko versi 2020 ini, yang mana resiko ini dan aplikasi yang digunakan untuk pengembangan proses penelitian dan penelitian masyarakat dan pemerintahan Universitas Lampung. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu dosen Universitas Lampung Mangkurat semuanya pada hari ini melalui streaming yang sekolah ini, dan perlu penulis sampaikan bahwa untuk aplikasi penelitian dan penelitian kepada masyarakat tahun ini juga sedikit perubahan, juga perbaikan, di mana untuk resiko versi 2025 kita akan melibatkan secara penuh pihak fakultas dan juga pasca sarjana untuk bersama-sama mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan internal ULM. Ada beberapa perbedaan untuk pengusulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini. Yang pertama, untuk pengusulan dari Bapak Ibu dosen sekarang tidak lagi memerlukan pengesahan intinya. Jadi tidak ada halaman pengesahan yang memerlukan tanda tangan intinya. Karena nanti pimpinan fakultas maupun pasca sarjana akan memvalidasi langsung usulan dari Bapak Ibu dosen melalui laman Dasiku, melalui akun operator fakultas. Jadi semua usul yang baik itu wajib maupun kompetitif akan divalidasi oleh pimpinan fakultas terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke sistem seleksi LPPM ULM. Kemudian harapannya nanti juga bagi fakultas atau program studi yang memerlukan data, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan internal terutama, nanti akan bisa langsung mengakses ataupun membuka akun operator fakultas, sehingga data-data dari fakultas masing-masing, berapa jumlah penelitian, berapa jumlah pengabdian, itu bisa langsung diunduh atau bisa diambil dari laman Dasiku. Dan di Dasiku versi 2025 ini kita sesuaikan atau kita mengadopsi dulu sistem yang ada di BIM. Harapannya agar nanti dosen-dosen juga bisa lebih familiar dengan akun BIMA, sehingga untuk penelitian-penelitian kompetitif tingkat nasional akan lebih banyak lagi proposal yang diusulkan dan didanai untuk Universitas Lampung Mangkurat. Sedikit kami laporkan Bapak Ibu semuanya terkait dengan skim penelitian
Untuk skim penelitian masih sama dengan tahun yang lalu, di mana ada penelitian wajib atau PDWM dan ada penelitian kompetitif. Kemudian untuk pengabdian sampai saat ini kita hanya ada pengabdian wajib. Jadi hanya ada PDWA di mana sesuai dengan instruksi pimpinan. Tahun ini akan ditingkatkan secara penuh untuk PDWM dan PDWA. Kalau tahun terdahulu atau tahun sebelumnya jumlah dana yang disediakan oleh Universitas Lampung Maguire untuk pengabdian untuk penelitian wajib adalah sebesar 5,2 miliar dan untuk pengabdian wajib adalah sebesar 1,59 miliar untuk 1.320 dosen. Maka komitmen dari pimpinan agar semua dosen atau setiap dosen harus memperoleh dana minimal satu penelitian wajib dan satu pengabdian wajib, maka jumlah dananya nanti akan disesuaikan dengan jumlah dosen ULM yang aktif. Sementara kalau dari data tercatat bahwa jumlah dosen Universitas Lampung Maguire sampai saat ini adalah sebesar 1.498 dan nanti akan ada kepastian jumlah yang aktif berapa karena kita masih dalam proses update data. Kita menunggu data-data dari fakultas untuk update, tapi kemungkinan lebih dari 1.400 dosen. Jadi untuk pengabdian masyarakat, Pak dosen disediakan dana 1,5 juta dan untuk penelitian wajib satu dosen diberikan dana sebesar 5 juta, di mana dana ini akan diusulkan dalam bentuk kelompok riset atau satu proposal nanti harus berisi beberapa dosen sesuai dengan ketentuan di buku panduan. Tahun yang lalu jumlah penelitian wajib adalah sebesar sebanyak 232 proposal yang didanai, sedangkan untuk yang pengabdian wajib sebanyak 186 judul pengabdian. Harapannya jumlah ini akan meningkat karena tidak boleh ada lagi dosen-dosen yang tidak mengusul atau tertinggal. Ini kami mohon bantuan dari wakil dekan dari Prodi atau koordinator Prodi untuk mengatur ataupun mengkoordinasikan usulan-usulan yang diusulkan oleh dosen-dosen di program studinya. Dengan ketentuan yang agak berubah, satu kelompok sekarang untuk PDWM itu 3 sampai 4 kelompok, seharusnya jumlah yang didanai dengan program atau skim wajib ini bisa lebih banyak lagi. Kalau tahun yang lalu minimal 4, kalau sekarang minimal 3. Kemudian harapannya juga untuk Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman dan memenuhi syarat untuk penelitian kompetitif, ini juga bisa menyusul semua. Kalau data kami tahun yang lalu ada dari 5 skim penelitian, yaitu penelitian perdana luar negeri, penelitian perdana dalam negeri, penelitian kerjasama luar negeri, dan penelitian kerjasama dalam negeri, serta penelitian fundamental. Jumlah yang terbanyak masih penelitian fundamental Bapak Ibu, sebanyak 85 proposal yang didanai. Kemudian di bawahnya penelitian kerjasama dalam negeri sebanyak 17 proposal, penelitian padanan dalam negeri sebanyak 8 proposal, penelitian kerjasama luar negeri sebanyak 6 proposal, dan penelitian padanan luar negeri hanya 2 proposal. Harapannya tahun ini untuk meningkatkan IQ dan juga sekaligus untuk meningkatkan ULM menuju world class university, harapannya jumlah yang didanai nanti bisa dibalik. Dalam arti yang penelitian padanan luar negeri bisa lebih banyak dibanding yang dulu. Kemudian padanan kerjasama luar negeri, padanan dalam negeri, kemudian kerjasama dalam negeri, baru penelitian fundamental. Jadi harapannya Bapak Ibu yang mengusul untuk kompetitif tahun ini bisa dioptimalkan atau diprioritaskan di padanan ataupun kerjasama
luar negeri, dan itu nanti juga yang akan menjadi prioritas kami dalam pendanaan, meskipun kualitas dari proposal yang diusulkan tetap yang utama. Beberapa kendala kemarin Bapak Ibu yang sudah mengusul kerjasama ataupun keadaan dalam untuk luar negeri yang tidak danai sebagian besar karena administrasi yang tidak lengkap. Karena kita harapkan administrasi dan substansi bisa dilengkapi semuanya. Kemudian nanti terkait dengan yang detail terkait dengan siku maupun foto nanti akan kita luncurkan bersama, akan kita lihat bersama. Kemudian panduan juga hari ini akan kita luncurkan yang versi yang sudah fix sehingga nanti bisa dipelajari. Mungkin itu saja pendahuluan dari kami, dan nanti jika ada tambahan bisa kita tambahkan di sesi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka program aplikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dasiku versi 2025 secara resmi diluncurkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Hinari atas laporan dan sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, paparan dari Sekretaris LPPM Universitas Lambung Mangkurat, Ibu Dr. Insinyur Sunesari Eskom Mkom IPL. Kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa meluncurkan Dasiku versi 2025 LPPM ULM. Mohon slide-nya di set. Baik, Bapak Ibu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan internal ULM yang disampaikan oleh para tadi, syarat umumnya adalah dosen ULM aktif dan dimohon kepada Bapak Ibu yang tahun ini akan pensiun, mohon tidak mengajukan sebagai ketua dan tahun ini tidak akan atau sedang tugas belajar. Jadi kita ada permasalahan untuk masalah pendanaan Bapak Ibu. Jadi memang tidak boleh ada transaksi keuangan kalau sudah pensiun, dan tugas belajar bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan kampus. Next. Oke. Ini adalah syarat skema dari PDWM-PDWA. Untuk PDWM, itu setiap dosen dapat mengusulkan satu usulan PDWM sebagai ketua atau sebagai anggota. Jadi hanya satu judul Bapak Ibu, baik itu jadi ketua atau anggota. Ketua itu memiliki DSMDK, UPTK, dan Porsinta lebih dari sama dengan 20. Anggota itu terdiri 2-4 dosen. Mitra tidak perlu. Dua wajib utama itu mengikuti seminar nasional lahan dasar di tahun 2025 ini atau ICW SDGs tahun 2025. Dua wajib kedua adalah jurnal nasional akreditasi Kemendikbudristek Kemendristekdikti Sinta 1-4 dengan dana bertala 15 juta sampai 25 juta. Untuk PDWA, pengabdian kepada masyarakat, ketentuan juga sama. Setiap dosen dapat mengusulkan satu usulan PDWA sebagai ketua atau anggota. Ketuanya memiliki NIJN atau NIJK atau NIUPTK dengan skor Sinta lebih dari sama dengan 20. Anggota terdiri 2-7 dosen ULM. Mitra itu adalah mitra satu
provinsi, atau kalau di luar provinsi itu jarak tidak lebih dari 200 kilometer. Luaran wajib pertama jurnal pengabdian kepada masyarakat atau prosedia SNLB. Kita sudah ada memiliki jurnal pengabdian kepada masyarakat di LPPM yaitu ILU, dan di seminar nanti silakan masukkan di prosedia SNLB. Luaran wajib kedua tidak ada untuk PDWA dan dana berkisar antara 4.500.000 sampai 12 juta. Penelitian kompetitif itu ketentuannya beda dengan PDWM dan PDWA. Ini di luar dengan PDWM dan PDWA. Setiap dosen itu dapat mengusulkan 2 usulan penelitian kompetitif sebagai ketua dan anggota, atau sebagai 2 sebagai anggota. Ketua untuk penelitian kerjasama luar negeri dan padanan luar negeri itu pendidikan S3. Skor Sinta overall Saintek 300, Sosum 200 dengan Jakum lektor. Untuk kerjasama dalam negeri, padanan dalam negeri, dan fundamental, skor Sinta overall Saintek 300, Sosum 100 dengan Jakum lektor. Anggota terdiri 1 sampai 2 dosen ULM, dengan salah satu memenuhi syarat sebagai ketua. Mitra untuk kerjasama luar negeri dan kerjasama dalam negeri itu adalah perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan dalam bentuk in-kind. Itu nggak masalah. Tapi untuk padanan luar negeri dan padanan dalam negeri itu dalam bentuk invoice. Di sini Bapak Ibu untuk kerjasama padanan dan kerjasama itu adalah mitranya perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Luaran pertama yaitu seminar internasional LPPM yang diterbitkan dalam proceeding. Nanti memang akan kita setting yang mendaftar dengan judul di kompetitif, yang lolos kompetitif itu akan otomatis masuk ke prosedur. Luaran kedua, kerjasama luar negeri itu adalah 1 artikel fokus minimal Q4 atau per-indeks WOF, ketua sebagai penulis pertama dengan beranggotakan mitra. Untuk padanan luar negeri itu adalah 2 artikel fokus Q4 atau per-indeks WOF. Artikel pertama adalah ketua sebagai penulis pertama dengan beranggotakan mitra. Artikel kedua, ketua sebagai penulis anggota di artikel diterbitkan mitra. Untuk penelitian kerjasama dalam negeri itu luaran wajib kedua adalah 1 artikel fokus minimal Q4 atau per-indeks WOF, ketua sebagai penulis pertama dengan beranggotakan mitra. Untuk penelitian padanan dalam negeri itu ada 2 artikel fokus minimal Q4 per-indeks WOF, sama ya. Ketua sebagai penulis pertama di artikel pertama. Artikel kedua yang diterbitkan mitra sebagai anggota di artikel tersebut. Untuk penelitian fundamental itu 1 artikel fokus minimal Q4 atau WOF, ketua sebagai penulis pertama. Dana maksimal untuk kerjasama luar negeri itu 60 juta, padanan luar negeri 70 juta, kerjasama dalam negeri itu 50 juta, padanan dalam negeri 60 juta, dan penelitian fundamental itu 40 juta. Silahkan next. Nah, Bapak Ibu banyak yang ditanyakan. Ada beberapa yang tidak, dosen kita yang tidak masuk di dalam DAS itu versi 2025. Nah, ini adalah runutan dari pengajuannya. Jadi kalau mau menambahkan dosen itu dengan program studi itu mendata dulu dan mengajukan ke fakultas. Fakultas akan merekapitulasi ajuan prodi sesuai dengan format yang sudah kita share. Kemudian KPPM akan mendraft surat untuk
penetapan pada rektor. Rektor jika menyetujui itu akan menandatangani dari surat ketetapan tersebut. Kemudian kepegawaian akan menginput dosen-dosen yang masuk dalam surat ketetapan tersebut ke dalam sistem informasi kepegawaian. Kemudian akan otomatis masuk ke dalam Dasiku versi 2025. Jadi Dasiku versi 2025 ini sudah terhubung langsung ke sistem informasi kepegawaian yang telah diberikan API dari UKT kita. Next. Nah, ini adalah alur dari pengunggahan proposal di Dasiku versi 2025, Bapak Ibu. Jadi ketua harus unggah proposal dulu, ya Bapak Ibu. Sama mengunggah proposal siapa? Ketua, ya. Kalau anggota itu belum bisa. Jadi posisinya adalah ketua mengunggah proposal. Dia akan menginput anggota di dalam pengunggahan di Dasiku. Jika tidak disetujui oleh anggota, maka perlu ganti anggota lagi. Ya, sampai anggota menyetujui, baru ketua itu mengirim proposal. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, tidak secara otomatis ya, proposal terkirim jika ketua tidak mengirim. Ya, setelah ketua mengirim proposal, masuk di dalam dashboardnya fakultas. Fakultas itu akan menyetujui jika proposal tersebut sudah sesuai atau bisa mengembalikan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada salah input dan lain sebagainya, itu bisa minta fakultas untuk mengembalikan dulu. Setelah mengembalikan, di-upload lagi, diperbaiki lagi dengan tahapan yang sama, dengan alur yang sama, sampai nanti persetujuan fakultas. Maka setelah persetujuan fakultas itu akan masuk ke LPPN, dan LPPN akan melaksanakan penilaian proposal. Baik, setelah ini kita akan tampilkan tutorial dari video penginputan proposal versi ketua adalah list dari usernya dosen. Untuk masuk ke dalam link Dasiku, aplikasi Dasiku, maka itu bisa masuk di Simari. Jadi di Simari ada Dasiku versi 2025, diklik aja, itu akan masuk ke dashboardnya Dasiku, masukkan user password sama persis dengan Simari, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan user passwordnya, kemudian akan bisa login ke Dasiku versi 2000. Silakan di-type. Pertama, Anda dapat membuka website Dasiku terlebih dahulu dan login menggunakan akun Anda masing-masing. Kemudian jika sudah login, maka klik tombol dashboard yang berada di atas kanan. Setelah masuk ke dashboard, klik tombol penelitian. Dan untuk mengajukan proposal, Anda bisa klik tombol tambah usulan proposal penelitian. Akan muncul info eligibilitas. Cukup klik tombol close untuk menutupnya. Kemudian Anda dapat isi data-data proposal seperti judul proposal, skema, serta fokus area. Selanjutnya adalah menambahkan anggota dosen. Anda bisa mengetikkan nama dosen atau NIP dosen terkait. Jika sudah menemukan, bisa tekan nama dosen tersebut dan klik tombol tambahkan dosen. Dan juga Anda dapat menambahkan anggota mahasiswa dengan cara Anda bisa mengetikkan nama mahasiswa atau NIM mahasiswa terkait. Jika sudah menemukan, maka Anda tekan nama mahasiswa tersebut dan klik tombol tambah mahasiswa.
Jika selesai mengisi data proposal, dapat klik tombol simpan sebagai draft terlebih dahulu, kemudian bisa klik tombol selanjutnya untuk ke tahap selanjutnya. Pada tahap berikutnya, terdapat template proposal yang tersedia, Anda dapat mengunduhnya. Jika Anda sudah memiliki dokumen proposal, Anda dapat mengupload proposal dengan klik tombol pilih file dan pilih dokumen proposal Anda dan klik tombol open, maka dokumen Anda sudah terupload. Selanjutnya, Anda dapat mengisikan abstrak dari proposal penelitian Anda, dan Anda bisa isikan luaran target capaian serta keterangannya. Jika sudah selesai, Anda dapat menekan tombol simpan sebagai draft dan klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan tahapan. Tahap selanjutnya, Anda dapat mengisikan NPWP Anda, bank Anda, serta nomor rekening Anda. Lalu pada bagian RAB, Anda bisa isikan RAB sesuai dengan format yang diberikan. Diharapkan pengisian RAB atau pendanaan ini tidak melebihi dari ketentuan. Jika sudah mengisi RAB, maka klik tombol tambahkan RAB. Dan Anda dapat mengisikannya lagi dengan cara yang sama. Jika sudah selesai, Anda dapat tekan tombol simpan sebagai draft terlebih dahulu dan klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan. Selanjutnya adalah mitra. Untuk mitra ini tergantung terhadap skema apa yang dipilih. Ada yang diwajibkan untuk mengisi mitra, namun ada juga yang opsional saja untuk mengisi mitra ini. Jika sudah cukup, maka bisa tekan tombol simpan sebagai draft. Semua data telah tersimpan, dan terdapat pemberitahuan bahwa pengajuan hanya dapat dilakukan jika semua anggota telah menyetujui. Kemudian untuk persetujuan dari sisi anggota, Anda dapat login terlebih dahulu, dan klik tombol dashboard yang ada di kanan atas. Kemudian pada menu di atas, Anda tekan penelitian, dan tekan lagi persetujuan anggota. Terlihat proposal yang diajukan oleh ketua tim, Anda dapat menekan tombol centang hijau atau menyetujui pada kolom aksi. Kemudian muncul pemberitahuan konfirmasi, Anda dapat menekan tombol yakin, dan Anda telah menyetujui keanggotaan penelitian. Selanjutnya kembali ke sisi ketua tim, Anda bisa masuk ke bagian penelitian, dan klik tombol ikon mata berwarna biru untuk melihat detail dari usulan proposal. Terlihat bahwa semua anggota telah menyetujui keanggotaannya. Maka, Anda dapat melakukan pengajuan proposal dengan menekan tombol kirim usulan proposal. Kemudian muncul pemberitahuan konfirmasi, Anda dapat menekan tombol yakin, dan Anda berhasil mengajukan proposal. Nanti akan ada feedback dari fakultas, bisa dicek pada penelitian, kemudian klik tombol ikon mata berwarna biru untuk melihat detail dari usulan proposal. Terlihat ada feedback atau pengembalian dari fakultas, Anda bisa membaca apa catatan yang diberikan. Klik tombol submit dan muncul pemberitahuan konfirmasi, bisa tekan tombol yakin. Dan proposal telah diajukan ulang ke fakultas. Bisa dicek kembali di penelitian dan proposal telah disetujui oleh fakultas. Ya, jika ada kendala teknis untuk program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini, baik itu dari misalnya dari penelitian kompetitif yang belum terlalu paham, itu bisa menghubungi
Prof. Naka, beliau adalah PhD penelitian kuantitatif, nomor telepon yang tertera. Terus PDWF dan PDWA itu ada Ibu Dr. Mustika sebagai PhD penelitian dan PKN wajib, nomor telepon tertera. Jika ada misalnya di Dasiku itu tidak bisa upload atau ada yang error dan lain sebagainya, bisa menghubungi HPPM official. PPKM official adalah narasumber resmi kami di LPPM UAT dengan nomor telepon tertera. Untuk sinkronisasi singkat, memang banyak yang mengeluhkan dan status dosen di Dasiku versi 2025 karena kita menggunakan MBA dari UPTIK. Terima kasih kepada UPTIK, by the way. Itu bisa menghubungi Bapak Untung Prince Bimantara Eskom. Beliau adalah project manager di UPTIK dengan nomor telepon tertera. Silakan kalau misalnya masalah di Dasiku atau masalah Sinta dan status dosen, profil dosen, itu di capture aja Bapak Ibu, lalu dikirim lewat WA dari nama-nama narasumber yang sudah kami tampilkan di sini. Next. Ada kabar gembira lagi untuk penerimaan proposal kita perpanjang dari 10 sampai 20 Maret menjadi 10 Maret sampai 10 April 2025. Silakan Bapak Ibu mengusulkan proposalnya di Dasiku versi 2025. Ada yang ditambahkan? Sedikit menambahkan terkait untuk penerimaan proposal sengaja kami berharap Bapak dan Ibu sampai dengan 10 April agar Bapak dan Ibu memiliki waktu yang lebih untuk memanage waktu pada pengusulan hibah UMM ataupun dan juga hibah dari BIMA. Mudah-mudahan 10 April atau 1 bulan cukup bagi Bapak Ibu untuk mengusulkan ya minimal 5 proposal masing-masing. Karena dari DRTPM untuk beberapa dosen itu bisa mengusulkan 5 proposal atau lebih, dan untuk hibah internal masing-masing dosen bisa total mengusulkan 3 proposal penelitian dan 1 proposal pengabdian kepada masyarakat. Kalau penelitian 1 wajib itu baik sebagai anggota maupun ketua, dan yang untuk kompetitif bisa sebagai ketua dan anggota atau kedua-duanya sebagai anggota. Jadi wajib itu kalau kepada Bapak Ibu harapannya tidak ada yang tertinggal. Kalau kompetitif itu nanti mohon juga semuanya bisa berpartisipasi. Harapannya tahun ini meningkat jumlah proposal, meskipun kalau dari catatan kami ada sedikit penurunan dana untuk yang kompetitif. Kalau yang tahun yang lalu sekitar 5,8 miliar, tahun ini sekitar 5,07 miliar. Tapi mudah-mudahan kualitas juga tetap terjaga. Untuk pengalaman tahun yang lalu, untuk yang padanan maupun kerjasama, Bapak Ibu banyak yang gugur di administratif, terutama terkait dengan pernyataan mitra. Jadi mohon untuk pernyataan mitra karena itu menjadi syarat wajib pada seleksi administratif harus dilengkapi dan benar. Dalam arti mitra untuk penelitian kompetitif, kerjasama ataupun padanan adalah perguruan tinggi minimal jurusan bisa asal ada stempel, kemudian lembaga riset. Tahun kemarin ada yang mengajukan atas nama UMKM, atas nama desa, atas nama dinas. Itu mohon maaf itu tidak masuk ke scan karena target kita adalah penelitian. Jadi mitra adalah mitra penelitian. Itu yang jadi catatan. Kemudian juga ada beberapa kesediaan mitra yang tidak mencantumkan tanda tangan pimpinan.
Jadi hanya dosen antar dosen itu juga akan gugur di tahap awal. Jadi tanda tangannya adalah tanda tangan mitra, kesediaan dari mitra dan juga persetujuan dari pimpinan yang ditandai dengan stempel dan surat di pernyataan mitra. Tapi kalau memang pimpinannya adalah mitranya adalah sekaligus pimpinan itu mungkin bisa. Misalnya mitranya adalah dekan fakultas X yang kebetulan juga dari mitra itu bisa satu juga cukup. Tapi mitra ataupun pengesahan resmi dari pimpinan mitra harus ada. Dan harapannya untuk yang wajib meneliti itu silakan dari program studi sekali lagi dan dari pimpinan fakultas mengatur, karena untuk yang wajib ini sekaligus untuk pelatihan penelitian bagi dosen-dosen muda. Jadi mohon dari prodi bisa mengatur kalau bisa yang jadi ketua adalah yang dosen-dosen muda, dan yang sudah dosen-dosen yang sudah punya cukup jam terbang di penelitian silakan mengajukan yang di kompetitif, karena tujuan dari Pak Rektor untuk yang wajib penelitian ini adalah membantu PKD ataupun SKP ataupun kinerja dosen sekaligus untuk melatih pembuatan proposal dan juga pelaksanaan penelitian yang berbasis kelompok riset ataupun program studi. Demikian Bapak Ibu, kami tunggu sampai 10 April 2025 dan harapannya 10 April itu bisa kita tepati waktunya sehingga proses selanjutnya yaitu review kemudian penetapan yang memperoleh dana sampai dengan pengusul pencairan dana bisa lebih tepat waktu. Oke, terima kasih saja. Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan selamat mengunggah proposal di Dasiku versi 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ibu Sunasari dan Bapak Dr. Sunardi atas pemaparan terkait aplikasi Dasiku V 2025. Maka demikianlah acara peluncuran aplikasi Dasiku V 2025 pada hari ini. Saya, mewakili panitia, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada hari ini. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan apabila ada kesalahan penyampaian atau pelaporan kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.